Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian yang paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan, meski harus berhadapan dengan budaya, politik, dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Barat pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulu atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan sastra barat. Hugeng yang masih berdarah ningrat berasal dari keluarga Amtenar. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Nata Dikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Keresiden Pekalongan. Dari sosok Ating Nata Dikusuma inilah Hugeng terinspirasi untuk menjadi perwira polisi dan memilih melanjutkan kuliah di RHS atau School, Sekolah Tinggi Hukum Batavia, sebagai dasar untuk melanjutkan ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi. Penugasan Hugeng ke wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan, dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakkan kaki di kota Medan, Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia. Selama menjabat sebagai kepala imigrasi, Hugeng murni hanya menerima gaji dari kepolisian. Untuk menambah penghasilan, sang istri Mary sempat berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumah. Namun sehari sebelum pengangkatan sebagai kepala imigrasi, Hugeng menutup usaha kembang istrinya karena khawatir sejumlah koleganya di imigrasi akan memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Beberapa bulan sebelum pecah peristiwa G30S tahun 1965, Hugeng diusulkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Menteri Iuran Negara atau saat ini dikenal sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Soekarno. Pada tahun 1966, Hugeng akhirnya kembali ke kepolisian. Dia diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah Komando Jenderal Sucipto Yodo Diharjo. Kecemerlangan karir Hugeng untuk intervensi dari angkatan bersenjata. Kebijakan lain dari periode kepemimpinan Hugeng di Polri yang hingga kini terus diterapkan adalah penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor. Berbekal kebiasaannya turun ke lapangan dan melihat realitas tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor, Hugeng terilhami untuk mencetuskan kebijakan ini. Kebijakan mewajibkan pemakaian helm bagi pengguna sepeda motor ini sempat menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menuding Hugeng hendak mengintervensi hak dan wewenang DPR. Sulungnya Sigit Wahyudi digelandang polisi ke Komdak 7, Jakarta Raya berikut 8 mobil Mercedes selundupannya. Namun hanya beberapa jam mendekam di sel atas intervensi dari orang kuat. Kedua mengantongi izin dari Soeharto, Hugeng langsung membentuk tim dan melakukan investigasi. Namun ketika hendak melaporkan hasil penyelidikannya kepada Soeharto, Hugeng menyaksikan Robi Cahyadi baru saja keluar dari rumah Soeharto. Karena merasa dibohongi,
Hugeng batal menyampaikan hasil temuan yang diperoleh tim kepolisian. Dari hasil investigasi yang dilakukan, tim kepolisian berhasil membongkar jaringan lebih besar di balik aksi penyelundupan yang dilakukan Roby Cahyadi. Jaringan melibatkan sejumlah nama pejabat seperti Kepala Badan Intelijen Suto Boyuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok Abu Kiswo. Meski divonis 10 tahun penjara, Roby Cahyadi hanya menjalani masa hukumannya selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, Roby kembali berbisnis dengan sektor tekstil dan bermitra dengan keluarga cendana. Kasus besar lain yang ditangani Hugeng semasa menjabat Kapolri adalah kasus Sum Kuning. Kasus ini bermula dari pemerkosaan seorang perempuan bernama Sum Mariem atau Sum yang diduga dilakukan segerombolan pemuda di Yogyakarta. Sum Mariem. Pada akhir bulan Januari 1971, Hugeng melaporkan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun Soeharto justru menginstruksikan agar perkara Sum Kuning ditangani oleh Kopkamtib, hal yang di mata darinya. Pasca penanganan kasus Roby Cahyadi dan Sum Kuning, isu pencopotan Jenderal Hugeng dari jabatan Kapolri Santri terdengar. Melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Maraden Panggabean, Hugeng diberikan surat pemberitahuan sekaligus penunjukannya sebagai Duta Besar Kerajaan Belgia. Hal yang terdengar ganjil karena masa bakti Hugeng saat itu belum habis. Meski kala itu Presiden Soeharto dikenal kerap membuang secara halus petinggi yang mengancam rejimnya dengan menugaskannya sebagai duta besar, Hugeng tetap bersikeras mencari jawaban pemberhentiannya langsung kepada Presiden Soeharto di rumah pribadinya di Jalan Cendana 8 Menteng. Saat akhirnya bertemu Soeharto, penguasa Orde Baru itu tetap menawarkan jabatan duta besar kepada Hugeng dengan alasan tak ada lagi tempat baginya di Indonesia. Mendengar pernyataan Soeharto ini, Jenderal Hugeng dengan lapang dada memilih keluar dari institusi Polri. Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hugeng mengisi masa pensiunnya melalui berbagai kegiatan seperti melukis, bermusik, dan bernyanyi. Di Hawaiian Senior, sekali lagi menjadi sarana Hugeng menyalurkan hobinya kembali yang sempat digeluti semasa SMA. Hugeng kembali mengisi layar kaca melalui tembang Hawaiiannya selama 10 tahun. Pada tahun 1980, bersama sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal A.H. Nasution, Ali Sadikin, Muhammad Nasir, dan lain-lain, Hugeng bergabung dalam kelompok Petisi 50, sebuah gerakan moral yang aktif mengkritisi pemerintah Orde Baru yang dianggap menyeleweng dari cita-cita kemerdekaan. Karena keterlibatannya dalam gerakan kritis ini, sebagaimana tokoh-tokoh Petisi 50 lainnya, sejumlah hak perdata Hugeng sebagai warga negara dimatikan oleh rejim Soeharto. Salah satunya, Hugeng dilarang datang pada upacara Bayangkara. Hugeng baru diperbolehkan kembali menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara pada tanggal 1 Juli 1997, atau 10 tahun setelah hak perdatanya tersebut dimatikan. Akibat penyakit stroke yang dideritanya pada tanggal 14 Juli 2004, Hugeng Iman Santoso meninggal dunia. Sesuai permintaannya sebelum meninggal, jenazah Hugeng dimakamkan di pemakaman umum berdekatan dengan makam para kerabatnya yang telah meninggal. Sosok Hugeng yang merakyat, sederhana, jujur, dan anti korupsi hingga kini masih dirindukan dalam tubuh kepolisian.